Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Evi Grafitiani, selaku Kepala Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, dan Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenaannya kita dapat hadir pada acara pelatihan aplikasi software Survei 123 dalam riset ekonomi spasial bersama Bapak Unggul Pramukti melalui akun Zoom Cloud Meeting. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan. Saya Lela Rizky Fauzia, atau biasa dipanggil Laila, akan memandu acara pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Unggul, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk yang pertama akan dimulai dari sambutan dari Kepala Prodi MESP untuk Ibu Evi Grafitiani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada pagi yang cerah ini kita bisa ketemu lagi, sehat walafiat selalu, itu yang selalu kita harapkan, karena semuanya akan baik-baik bila kita sehat ya, kita sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan ya saya bisa bilang ahlinya ini ya, mengenai aplikasi software 123, di mana aplikasi ini sangat bermanfaat kalau kita akan mengadakan survei ya, dan survei itu ada kajian mengenai spasial. Jadi ekonomi spasial itu menjadi hal yang software ini menjadi hal yang penting. Ini pernah kami lakukan, jadi survei ini pernah kami terapkan pada saat kami melakukan survei untuk pelaku ekonomi kreatif di Sragen. Kebetulan ada Mas Unggul juga sebagai narasumber, ada tim dari Ekraf juga gitu. Mas Unggul, terima kasih sekali atas kesediaannya untuk Anda bisa share materi atau ilmu yang Anda miliki untuk kita semua, sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Dan akhir kata, untuk tidak memperpanjang waktu, maka pelatihan aplikasi software Survei 123 untuk riset ekonomi spasial saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada semua peserta dipersilahkan menikmati sajian dari MESP, dalam hal ini dibawakan oleh Mas Unggul. Begitu, waktu saya kembalikan kepada moderator, Mbak Ella. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi atas kesediaannya dalam memberikan sambutan. Untuk selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai untuk kepada Bapak Unggul. Bapak Unggul Pramukti merupakan aparatur sipil negara dari Kementerian Pertanian. Beliau kini sedang menjalankan tugas belajar di Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan MSP angkatan tahun 2019 ya Pak ya. Beliau pernah mengenyam pendidikan di S1 Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan spesialisasi kartografi dan penginderaan jauh. Kalau Pak Unggul itu punya moto, spasial is spesial. Begitu ya Pak? Benar nggak ya Pak, ini spasial is spesial? Kenapa nih Pak? Ini mungkin bisa diceritakan kali nanti, ya Pak? Ya, nanti di slide. Oke, untuk Bapak Unggul mungkin bisa mulai untuk share screen, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak. Mohon maaf Mbak moderator, menyela sebentar, mungkin sebelum dimulai ke Pak Unggul, bisa kita foto bareng dulu gitu? Oh, oke Bu, Ya, foto barengnya sekarang ya. ya supaya masih mungkin bisa open cam. Open cam untuk para peserta minta tolong untuk bisa di on cam, kita akan mengambil foto bersama. Ya. Jadi kelihatan ya kalau seperti ini wajah-wajahnya yang sudah siap ikut pelatihan, mana yang belum nih.
Oke, saya akan hitung 1, 2, 3. Untuk hitungan ketiga akan di screen capture oleh panitia. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk para peserta sudah berkenan untuk on kamera. Oke. Untuk Bapak Unggul dipersilahkan, terima kasih banyak. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah Bapak, sudah jelas. Oke, baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Saya hanya berbagi pengalaman. Kalau dibilang ahlinya bukan juga, karena ya 5 tahun terakhir saya berkecimpung di bidang birokrasi. Jadi kalau untuk penelitian, pengabdian, kemudian publikasi memang sedikit sekali. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Baik, saya akan sebelum langsung ke menu utamanya, yakni aplikasi Survei 123, saya akan menyinggung sedikit tentang statistik spasial. Karena apa? Karena ini akan berkaitan bagaimana konsepnya, kemudian cara perolehannya, dan nanti semoga kalau waktunya memungkinkan akan saya coba demokan bagaimana pengolahan datanya. Ada 3 pokoknya yang tadi saya sampaikan, apa itu data spasial, kemudian bagaimana perolehan datanya, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara analisis data yang setelah kita dapatkan. Baik, sebelum mulai, yang menjadi pegangan adalah hukum geografi 1. Kalau geografi itu banyak hukumnya juga. Salah satunya, setiap hal memiliki keterkaitan dengan hal yang lain. Namun, yang lebih berdekatan memiliki keterkaitan yang lebih dari yang lain. Itu hukum geografi sebagai dasar kita berpikir untuk spasi. Nah, berbicara tentang spasial, apa sih data spasial itu? Data spasial adalah data statistik yang diperoleh dari hasil observasi yang memuat 2 informasi, yaitu yang pertama adalah lokasi, ada di mana. Kemudian yang kedua adalah informasi pengukuran, ini tentang apa? Bisa semua hal. Yang penting ada lokasi. Kalau data biasa, data statistik kan hanya ada pengukurannya apa, yang diukur apa, tapi tidak memuat tentang lokasi. Nah, kemudian karakternya apa sih? Karakter apa sih data spasial itu? Yang pertama adalah yang tadi kita sebutkan, yang saya sebutkan adalah hukum geografi pertama Tobler, di mana semua hal adalah saling berkaitan. Namun yang paling terdekat memiliki keterkaitan yang lebih, sehingga data spasial memiliki ketergantungan spasial dan memiliki heterogenitas spasial. Apa itu ketergantungan spasial? Ketergantungan spasial itu adalah suatu wilayah, kalau saya contohkan misalkan apa ya, tingkat kematian COVID, karena sekarang masih COVID ya, di Kabupaten Karanganyar. Mungkin tingkat kematiannya sedikit. Kenapa? Padahal fasilitas kesehatannya mungkin nggak banyak. Karena dia memiliki ketergantungan dengan wilayah lain, misalkan seperti Kabupaten Karanganyar bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Surakarta, sehingga tingkat kematian COVID-nya pun rendah. Ini disclaimer ya, saya belum melihat data ya, ini hanya angan-angan saya aja. Atau yang lain, misalkan kematian balita juga sama memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Solo. Atau misalkan tingkat pengangguran. Kenapa? Kabupaten Karanganyar tingkat pengangguran rendah. Nah, mereka bekerjanya di Kota Surakarta. Yang kedua, memiliki heterogenitas spasial. Ini yang mungkin kalau saya tidak salah,
semoga nanti diluruskan sama Bapak Ibu dosen semuanya tentang data statistik. Kalau kita ingin regresi itu harus tidak memiliki heterogenitas. Nah, data spasial tidak bisa, dia pasti memiliki heterogenitas spasial. Jadi nggak bisa semua diukur disamaratakan. Semua wilayah memiliki karakteristik masing-masing. Lanjut. Nah, data spasial juga memiliki spatial dependent atau adanya hubungan fungsional tentang data antara lokasi pengamatan dengan lokasi pengamatan yang lain. Jadi setiap lokasi tidak bisa dipukul rata. Dia memiliki karakter sendiri sehingga asumsi error independent itu terlanggar. Jadi kalau untuk data dengan mungkin regresi global itu tidak bisa dilakukan karena asumsi error independennya sudah terlanggar. Kemudian yang kedua, spatial heterogeneity yang tadi ya, antar lokasi memiliki struktur dan varian yang berbeda. Misalkan sama-sama mengukur ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Otomatis Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan itu berbeda. Pulau Jawa dengan Pulau Papua apalagi. Papua dengan Sumatera pasti akan berbeda. Nah, ini yang kami yang belajar spasial atau di geografi tidak bisa menyamaratakan Indonesia dipukul rata jujur. Udah diregres saja lah, itu kami tidak bisa. Makanya asumsi ragam error harus kemudian itu kan tidak terpenuhi. Dampaknya apa dari kondisi data spasial yang seperti itu? Yang pertama adalah taksiran parameter regresi tidak efisien kalau kita gunakan dengan regresi global. Sehingga yang kedua adalah taksiran standar error parameter underestimate. Akhirnya apa? Menimbulkan bias model. Bias model itu ketika kita jadikan kebijakan maka kurang. Nah, lanjut kita tentang tipe data spasial. Data spasial itu pada umumnya ada 3 tipe. Yang pertama adalah titik, di mana titik itu adalah lokasi wilayah ditunjukkan atau digambarkan oleh suatu titik yang mewakili wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, data spasial garis. Jadi, sebelumnya misalkan apa sih data spasial titik itu? Yang pertama, lokasi pasar atau lokasi sekolah, lokasi UMKM, lokasi yang mewakili titik, misalkan satu kecamatan dia diwakilkan oleh satu titik, itu bisa ketika skalanya skala rendah. Baik, selanjutnya adalah data spasial garis. Ini kita sudah paham ya, misalkan jalan, sungai, itu berupa garis. Kemudian data spasial area atau wilayah, yaitu lokasi wilayah yang ditunjukkan atau digambarkan oleh wilayah tersebut. Misalkan Kabupaten Karanganyar bentuknya seperti itu, ya digambarkannya juga seperti itu, sama persis. Dari masalah tersebut, maka di spasial itu ada namanya pemodelan statistik data spasial, dan mungkin ini nanti bisa menjadi masukan untuk mata kuliah ekonomi spasial karena ada hubungannya dengan spasial dan ada hubungannya dengan ekonometrik. Yang pertama adalah GWR, Geographically Weakness Regression. Adalah satu metode statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor resiko secara spasial dengan pendekatan titik. Ini hanya dilakukan untuk pendekatan titik. Nah, ini yang rencana saya, nanti ini yang akan saya demokan, baik perolehan datanya menggunakan aplikasi Survei 123 dan pengolahan datanya nanti kebetulan saya menggunakan ArcGIS 10.8, tapi ini juga bisa menggunakan aplikasi lain yang free, misalkan MGWR atau MATLAB atau mungkin startup kayaknya bisa, yang datanya harus berdasarkan titik.
Selanjutnya adalah GWPR, Geographically Weakness Poisson Regression. Bentuk lain dari regresi Poisson yang memperhatikan lokasi. Kemudian GWLR, Geographic Weakness Logistic Regression, ini juga sama, pengembangan dari logic regression yang mempertimbangkan lokasi. Kemudian yang selanjutnya adalah SAR, Spatial Autoregressive Model, merupakan model antara regresi linear dengan lag spasial pada variabel. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk analisis berupa wilayah. Ini adalah SEM, Spatial Error Model, yang merupakan model spatial error di mana ada error memiliki korelasi spasial. Ini juga sama digunakan untuk data spasial yang berbentuk wilayah. Kemudian SARMA, Spatial Autoregressive Moving Average, merupakan model spasial dengan pendekatan area dengan memperhitungkan pengaruh spasial lag pada variabel dependent dan independent, dan lain banyak hal lainnya. Jadi masih banyak model-model statistik yang biasa digunakan. Biasanya mereka yang memakai adalah orang geodesi, geografi, sama statistik. Ekonomi kayaknya masih belum banyak. Nah, topik risetnya apa sih yang biasa kami lakukan? Karena saya bukan peneliti, saya ambil saja dari Google Scholar, saya print screen saja. Biasanya adalah perbandingan model OLS dengan GWR, baik dilihat dari adjusted R kuadrat, ICC, atau ANOVA. Ini yang sering biasanya seperti membandingkan antara OLS dengan R kuadrat. Dari GWR dilihat dari R kuadratnya. Kemudian yang selanjutnya adalah melihat variabel yang mempengaruhi masing-masing wilayah. Dan adalah estimasi variabel dependent. Nah, estimasi variabel dependent ini kalau statistik spasial itu unik. Jadi ketika kita meregresikan, setiap wilayah memiliki model masing-masing. Nanti memiliki R kuadrat masing-masing, memiliki koefisien masing-masing, sehingga belum tentu variabel A belum tentu signifikan juga di Kabupaten Boyolali atau Kabupaten Klaten atau sebaliknya. Jadi nanti memiliki variabel yang berbeda-beda. Kemudian perbandingan asumsi pembobotan antara B-square dan Gaussian. Ini hanya matriknya saja untuk membandingkan. Biasanya kalau B-square itu menggunakan bandwidth. Bandwidth itu jarak antar variabel. Dia akan ditentukan apakah adaptif mengikuti sesuai dengan itu atau fix, kita bisa menentukan sendiri. Nah, ini beberapa contoh penelitian mengenai geographically weakness regression. Ada banyak, bisa ambil sebagian saja yang masih baru-baru, sebagai mungkin bagi teman-teman mahasiswa bisa dapat inspirasi nih, bisa nih buat maju tesis. Misalkan pengaruh pertumbuhan ekonomi di Banten, regresi linear dan geografi weighted regression, itu seperti yang saya bilang, topiknya adalah perbandingan OLS dengan GWR, atau lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan geographic regression. Ini melihat melihat variabel yang mempengaruhi masing-masing wilayah. Kemudian yang misalkan pemodelan jumlah kasus COVID di Jawa Barat menggunakan geographically weakness regression, itu bisa menggunakan estimasi variabel atau model analisis menggunakan internet, menggunakan spatial regression, dan masih banyak lainnya. Kita fokus maupun di Google Scholar tentang weakness regression, cukup sekali. Baik, kita masuk ke menu supaya
bagaimana sih tentang perolehan aplikasi survei 123. Kebetulan MSP membeli aplikasi ini harganya supaya nggak terlalu mahal. Kemarin kalau nggak salah sampai ya. Dan itu kalau untuk aplikasi survei 123 ini worth it lah, karena mereka kan ini bisa dipakai mahasiswa di mana saja, yang penting ya mirip lah sama Google Form, hanya berbeda fitur dan beberapa kelebihan lain saya akan demokan. Tagline dari aplikasi survei 123 adalah Smart Form, Smart Fleet, Data Collection. Nah, nanti kita bahas kenapa dia membrandingkan diri sebagai Smart Form dan Smarter Fleet Data Collection. Oh ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung, kalau misalkan saya bisa menjawab, saya akan langsung jawab, kalau tidak ya nanti semoga ada pertemuan berikutnya di kelas-kelas kecil untuk masalah teknisnya. Baik, sebelumnya mungkin kita semua sudah paham lah apa sih form itu, dokumen yang dicetak ini zaman dulu ya, dokumen yang dicetak spasi kosong untuk mengisikan informasi yang diperlukan. Biasanya digunakan untuk apa? Yang pertama, biasanya utilitas untuk air, listrik, telepon, gas, dan lain-lain. Untuk angkutan, untuk pemerintahan juga bisa menggunakan yang seperti itu. Kemudian kemanusiaan, nirlaba, konservasi, yang sering kita 10 tahun sekali adalah sensus, kemudian untuk kesehatan, manajemen darurat, dan apakah suara saya terdengar jelas atau tidak? Kurang jelas sih Bapak. Kurang jelas. Iya. Kedengaran sih, cuman enggak yang clear gitu. Putus-putus Mas Unggul, Oh gitu. Baik, Iya, Pak. baik. Atau saya mohon izin dulu tak ganti headset kali ya. Iya, boleh Bapak, baik. Supaya biar terdengar. Sebentar nggih Bapak Ibu, kita menunggu Bapak Unggul terlebih dahulu. Terima kasih. Tes apakah lebih baik? Iya Bapak, sudah lumayan jelas. Oke, baik. Baik ya, sudah mendingan ya dibandingkan yang tadi. Saya share screen lagi. Baik. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan form? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan form. Yakni yang pertama bisa kita menggunakan untuk inspeksi, untuk penilaian, untuk penegakan kode, untuk inventaris, dan untuk wawancara. Nah, kenapa kita harus menggunakan survei 123 untuk menggunakan untuk pengambilan data baik inventaris, wawancara, atau inspeksi? Nah, survei 123 memiliki kelebihan. Yang pertama, bisa kita menulis semua juga bisa ya, membagikan, kemudian menghapus, kemudian
kemudian bisa kita melihat hasil gambaran, hasil mentah yang sementara yang kita peroleh. Dan hasil ringkasan, serta kita juga dapat mengunduh hasil sebagai report awal untuk hasil survei. Apa yang disebut dengan form SMART? Yang pertama adalah pertanyaannya bisa menggunakan teks, integer, tanggal, waktu, tanda tangan. Nah, ini yang mungkin yang di Google, kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua udah biasa menggunakan Google Form, mungkin tanda tangan ini yang nggak ada di Google Form. Kemudian foto, saya kurang tahu apakah Google Form bisa menyediakan atau tidak. Kemudian ada skala. Kemudian bisa menggunakan multiple choice, single choice list, barcode, dan scan. Oke, suaranya masih belum terjelas dengan baik ya. Baik, apakah sudah jelas? Mohon. Udah Bapak, mungkin bisa dikencangkan sedikit biar. Oke, baik. Kemudian form logit dan validasi. Jadi survei 123 itu bisa untuk mendapatkan misalkan pertanyaan yang sering muncul, yang favorit, atau skip, bisa kita ganti. Misalnya dia tidak pernah, ya kita akan ganti. Dia akan langsung dilinkkan ketika pertanyaannya tidak pernah, akan lari ke pertanyaan yang memang disediakan untuk yang tidak pernah. Look and feel bisa, jadi ini bisa membuat grup, kemudian bisa menggunakan multiple page. Saya nggak tahu apakah Google Form bisa atau tidak. Kemudian bisa menambahkan notes, media, baik itu unggah file atau kita bisa ngambil foto langsung, dan multi bahasa juga mereka support. Baik, sebelumnya mari kita coba Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa experience, kita coba untuk share barcode-nya. Nanti saya akan tunjukkan. Kalau memang ada yang kesulitan untuk scan barcode, saya akan cantumkan linknya di chat box sehingga Bapak Ibu bisa tinggal ngeklik. Jadi bisa coba untuk diisi sebagai pengalaman barulah untuk menggunakan Google survei 123 ini. Monggo silahkan, saya tunggu berapa menit ya, paling ya 1 menit saja lah, pertanyaan cuma 2 atau 3 saja. Monggo. Untuk petanya ini bisa otomatis tertitik gitu ya Pak Unggul ya? Masih di mute Pak Unggul? Maaf, masih di mute Pak. Oke. Jadi untuk peta lokasinya, itu diaktifkan dulu lokasi yang ada di handphone atau GPS-nya, sehingga datanya bisa akurat. Atau enggak, kalau memang ingat lokasi yang sekarang ada, ya tinggal ini sama kayak kita mesen Gojek, Grab, tinggal menunggu lokasi di situ, tinggal antara record. Baik. Jadi bisa dicoba ini Bapak Ibu sekalian kalau misal mau nyoba scan barcode-nya menggunakan survei 123 biar punya pengalaman, oh seperti apa sih survei 123 gitu. Apakah ada yang kesulitan untuk mencoba barcode dari survei 123-nya?
Oke. Gul? Oh, Gul masih. Jadi mute ya. Oke. Oke. Coba nanti kita lihat datanya sama-sama. Baik, sudah ada ya sekitar 10 orang lah, cukuplah untuk melihat. Saya share dulu kayak apa sih bentuknya. Kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Di situ nanti akan terlihat berapa rekodnya ini, tapi ini kan nanti 13 jumlahnya, cuma ini ada yang sudah saya sendiri yang masukkan sebagai jaga-jaga jalan atau tidak. Baik, sebelum lanjut ini kita coba pengalaman dulu. Kayak apa sih datanya? Coba kita lihat. Nah, dari sini sudah terlihat ada yang berada di Jakarta, ada yang berada di Semarang, Surakarta, kemudian ada juga yang berada di mana ini? Ada juga yang di NTT. Nah, dari sini sudah kurang lebih terlihat gimana sih gambaran sebaran data yang tidak dapat kita dapatkan ketika kita menggunakan Google Form. Kalau suara saya kurang jelas, mohon diingatkan kembali, moderator. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Hampir semua sudah pernah semua, baik menggunakan web maupun kertas. Baik, terus bagaimana sih yang tadi saya sebutkan di awal untuk gambaran awal. Ini adalah salah satu gambaran awalnya. Kemudian gimana analisis data awal. Kita bisa menggunakan analisis data yang sementara. Analisis awal datanya. Nah, misalkan kita lihat dari pekerjaan, lebih banyak mahasiswa dibandingkan dosen. Mahasiswa sekitar 13, sedangkan dosen ada 3. Kemudian dari inisial, akunnya, kalau inisialnya memang saya set satu kata, jadi setiap satu kata dihitung 1, nama saya dihitung jadi 2. 1, kemudian dari pernah dan tidak pernah, ini kurang lebih seperti ini gambarannya. Pernah ada 12, yang tidak pernah ada 1. Kemudian dilihat dari berbasis web atau kertas, ternyata ada 10 orang yang pernah mencoba menggunakan web, dan kertas ada 7 orang. Ini bisa kita rubah, misalkan pengennya seperti ini, itu juga bisa. Atau persennya bisa tergambar di sebelah sini. 62% berbasis kertas dan 43% berbasis 43% berbasis kertas dan 62 pernah menggunakan berbasis digital. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian saya masuk bagaimana sih desain di awal untuk mendesainnya. Nah, desainnya kurang lebih hampir sama dengan Google Form. Itu kita bisa menggunakan single tag, single choice, multiple choice, rating. Kalau misal kita mau survei tentang makanan atau tentang tempat, tentang apapun itu bisa menggunakan rating, number, time, image, map yang tadi Bapak Ibu sudah coba. Ada email, nah tanda tangan mungkin belum ya, saya lupa juga. Terusnya bisa nanti tanda tangan, kemudian bisa menggunakan grup, kemudian multiple text, single choice, drop, linked, tanggal dan waktu, file upload, rating, website, notice, dan page, dan masih banyak yang
bisa kita settingannya kalau ini selera. Kurang lebih seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan sambil jalan. Semoga kalau tadi kan hampir 60% lebih sudah pernah menggunakan web, jadi masalah desain seperti ini hal yang tidak sulit lah. Nah, misalkan kita mau ambil, kita tambah tanda tangan ya. Persetujuan Anda. Bisa preview. Ini juga. Nah, ini untuk tanda tangan. Kolom tanda tangan. Ini kan kita bisa set juga lokasinya di mana, karena ini basisnya kita di UNS, maka set saya adalah di Surakarta. Ada kolom chat. Oke, baik. Nah, untuk tanda tangan bisa menggunakan handphone, misalkan seperti ini, atau dengan kursor. Nah, kita bisa coret-coret banyak di situ. Nah, kita bisa melihat tampilan berada di bagaimana kalau di tablet. Seperti ini. Jadi interface-nya jauh lebih user friendly lah. Bagaimana ketika kita mau copy link URL di chat room, kalau Google Form kayaknya agak panjang, makanya perlu disingkat dengan bit.ly. Nah, kalau ini lebih pendek, kemudian atau bisa pakai scan QR code yang ada pilihan isi. Nah, dan kita juga bisa mengset setiap submitter bisa apakah bisa hanya satu kali saja memasukkan data atau bisa beberapa kali, dan dia bisa mengupdate atau merubah data yang sudah dimasukkan. Terus bagaimana cara untuk membuat reportnya? Mungkin saya ambilkan sedikit dari ini kemarin. Data. Nah, bagaimana membuat reportnya? Misalkan ini kemarin saya survei, nah misalkan ini saya mau apakah satu saja atau semua saya bikin report. Nah, satu saja yang saya ambil daerah sini, daerah sinilah saja. Mungkin langsung saya formatnya apa? Formatnya misalnya Microsoft Word, supaya bisa langsung digunakan. Sementara ini proses pembuatannya. Baik, sudah bisa kita. Sebentar. Oke. Saya share
Nah, kurang lebih hasilnya misalkan kurang lebih seperti ini. Cost effectiveness report, pengisiannya, nama ininya, kemudian nama poktannya, ketua, pria, umurnya yang lansi, sampai dia bertani, berapa lama, kurang lebih report sementaranya kita bisa seperti ini. Dan desain report ini kita bisa menentukan sendiri modelnya seperti apa, kemudian lokasi-lokasinya di mana saja, misalnya fotonya dia nggak mau dipoto, kemudian tanda tangan dia juga nggak mau tanda tangan, tapi lokasinya yang ada. Coba saya cari yang ada fotonya. Pak Unggul masih. Iya, saya screenshot dulu sebentar. Nah, ini misalkan yang ini kita download lagi. Kita ini kita juga tergantung dari banyaknya pertanyaan yang kita susun. Makin banyak pertanyaan, prosesnya semakin lama. Oke, sudah. Oke, saya stop share dulu karena Zoom tidak bisa langsung kontak ganti. Nah, sama. Wah, nah ini udah ada foto respondennya seperti ini. Ya, tanda tanya kenapa dia nggak tanda tangan. Kurang lebih seperti itu gambaran dari survei 1, 2, 3. Bentar, kita balik lagi. Oke, terus bagaimana kita pengen nampilin misalkan bikin peta, nanti kita ekspor datanya. Kalau nggak mau report seperti ini, ada di Kupang, Jogja, Surakarta, Jakarta, Tangerang. Nah, itu ada menu ekspor, bisa menggunakan Excel, KML yang kemarin kalau mau ditampilkan di Google Earth, misalkan bisa menggunakan KML. Excel ini ya, Excel bisa subfile kalau mau dibikin layout peta yang lebih bagus lagi, atau file geodatabase. Atau bisa juga dibuka di OpenMap Viewer. Oke. Mungkin karena ini online ya, jadi agak kesusahan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian mencoba. Tapi setidaknya nanti di MESP masih mempunyai fiturnya. Nanti siapa kemarin yang megang, saya lupa, antara Mbak Gigih ya, Mbak Handini, nanti saja ada password dan username-nya, jadi bisa untuk penelitian lebih lanjut. Itu, monggo kalau ada yang mau bertanya atau berkomentar, langsung saja, tidak pernah. Karena nunggu nanti kayaknya takut mepet Jumatan. Oke, selamat pagi Pak Unggul. Ya, selamat siang Pak Tutuko. Oke, mau izin bertanya Pak, untuk pertama kali untuk ke survei 1, 2, 3, kita pertama kali buka apa dulu, terus kemudian kayak gimana? Yang pertama, yang kedua, apakah ini apa ya full support atau
separuh nih untuk demo kan biasanya kan ada yang ditampilin dan nggak ditampilin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tuko. Baik, saya akan demokan dulu ya ketika pertama kali. Sambil saya jawab nomor 2. Baik, jadi dahulu ya kurang lebih satu tahun yang lalu ini masih free, Pak. Jadi dulu ini masih free karena mungkin masih dicoba, kurang lebih ya sekitar 2-3 tahun dia free. Kemudian belum ada 1 tahun yang lalu ternyata harus berbayar. Nah, harganya berapa? Kurang lebih 600.000. Itu 600.000 tidak hanya RRG Survei 123 ini. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah pernah melihat software JS yang namanya ArcGIS, yang zaman saya kuliah itu harganya ratusan juta lisensinya, lah sekarang 600.000 dapat paket komplit. Ini saya bukan jualan ya, karena saya nggak dibayar sama ArcGIS-nya juga. Nah, jadi pertama kita biasa ngetik software 123 arcgis.com gitu, flash, kemudian kita sign in. Nah, nanti bisa menggunakan sign in langsung di sini di ArcGIS login atau via email. Nah, MSP punya akunnya, dia berbayar dan kayaknya masih agak lama ya Bu. Ya, mungkin udah jalan setengah tahun mungkin ya. Jadi masih nanti tapi bisa diperpanjang setelah menggunakan, karena dulu pas beli memang kesepakatannya dengan saya harus ngajari supaya itu bisa terus menerus digunakan. Nah ini, jadi setelah kalau IMSP beli berapa Pak Unggul? Nah, mohon maaf. IMSP itu belinya berapa? MSP kemarin satu user, untuk satu user itu sama paket komplitnya yang personal juga kurang lebih, saya nilainya lupa 600-an apa ya, 600 sekian ribu. Itu 600 itu 1 tahun, 1 bulan atau 1 tahun, per 1 tahun. Oh, jadi kalau umpamanya dapat akses dari jaringan, kita bisa masuk gitu ya. Umpamanya saya pakai akses Unggul, saya bisa masuk ke situ juga ya. Betul, bisa Pak. Nanti jadi tinggal kalau kita pakai misalkan akunnya MSP, kita bikin survei baru misalkan. Nah, ini ada template-nya. Nah, kita cobalah. Ada template-nya, ada banyak. Ya, tinggal kita mau ngikutin. Misalkan kita, kalau misalkan ada ya di template ini, misalkan apa ya, kita transportasi mungkin ya. Nah, ada banyak hal nih. Tinggal kita rubah-rubah sedikit. Nah, kalau ini agak asing ya bagi orang paham. Apa ya? Sebentar. Nah, Arsyad nih, biasanya Pak Evi dan Pak Suryanto yang sering. Nah, misalnya Arsyad, tinggal kita ikutin ini, kita kemudian create, kita ngikutin aja sama. Karena online agak susah, saya bingung juga ngajarin. Kalau offline bisa tak pandu satu-satu laptop. Nah, nanti akan masuk ke menu desain seperti ini. Misalkan ini contoh surveinya. Surveinya, kemudian GPS relocation-nya untuk misalkan Harshad, misalkan apa ya, kayak gempa bumi yang di Jogja tahun 2006. Nah, itu kan kita segera untuk mana aja titik-titik pengungsian untuk kita suplai makanan. Kita kan butuh nih survei lokasi yang pasti tentang titik pengungsian, atau setelah pasca gempanya, rumah mana saja yang kena gempa dan seberapa parah. Nah, kalau kita pakai checklist satu-satu kan ya lumayan. Sekarang kan zamannya paperless ya, kita bisa menggunakan, lokasinya sebelah sini, kurang lebih seperti gambarnya ini, versetnya seperti ini, komennya, fotonya kita bisa uploadkan, kita langsung foto
update. Dan nanti kita bisa milih apakah respondennya yang mengisi. Berarti kalau responden yang mengisi, satu responden mengisi 1 kali. Tapi kalau surveyornya yang mengisi, berarti kita set ke setiap responden boleh menambahkan atau mengupdate data yang sudah dimasukkan. Jadi supaya bisa kita sebagai surveyor bisa langsung tetap menambah data yang ada. Mungkin seperti itu Pak Ketua. Gambarannya seperti itu. Memang kalau nggak langsung nyoba agak ini ya, agak bayanginnya itu agak susah. Tapi karena kondisinya kita online ya, mau tidak mau seperti ini. Baik, monggo yang lain kalau misalkan ada bisa langsung bertanya saja. Mas Unggul. Pak Mul, monggo. Saya coba tadi ketika Mas Unggul mengatakan ini kan salah satu alat untuk mencari data ya. Kemudian tadi juga pada paparan sebelumnya tadi diungkap tentang hasil pemodelan ya, misalnya tadi antara OLS dengan ini. Nah ini sebenarnya baru alatnya untuk mencari data atau di dalamnya sudah ada ya, artinya sudah ada sebagian alat olahnya. Sehingga nanti ketika kita menguasai itu di dalamnya sudah ada alat olahnya atau apa? Atau hanya memang ini untuk mengumpulkan data sehingga didapatkan data cross section. Artinya cross sectionnya satu waktu kemudian sekian banyak subjek. Nah, apakah mungkin nanti dipadu dengan data yang sekunder ya? Artinya ini nanti ketemu datanya cross sectionnya, kemudian pengen variabel yang lain, kemudian nanti nambah data yang dari sumber yang lain atau bagaimana? Saya mungkin sekitar itu yang mohon dijelaskan sedikit lah. Terima kasih Mas Gul. Baik, terima kasih Pak Mul. Jadi memang ini hanya pengambilan datanya saja. Nah setelah ini saya coba untuk demokan gimana sih pemodelannya, gimana sih cara analisis datanya yang setelah kita dapat lokasi-lokasinya, baru nanti kita coba untuk memodelkan dengan banyak yang bilang statistik spasial. Nah, nanti kalau ini memang sudah dianggap selesai, nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut bagaimana cara meregresikan data yang sudah kita dapatkan dengan cara survei 1, 2, 3. Karena kembali lagi data statistik spasial atau spasial ini memerlukan informasi lokasi yang alat survei yang ada untuk kayak form online ini hanya terbatas, belum sampai ke situ. Seperti Pak Anggul mau tanya. Betul. Kalau tadi saya udah nyoba masuk ke survei 1, 2, 3 ARGIS, itu untuk masuk kok kita langsung login ya, nggak ada daftar dulu dan sebagainya, itu gimana ya Pak? Terima kasih. Baik, kalau saya coba ini dulu, balik lagi. Nah, jadi gini Pak, kalau saya sambil jadi saya lupa ngasih tahu. Jadi survei 1, 2, 3 itu bagian komplit dari argis.com. Ini di harganya, ada ini, price-nya. Ini saya bukan jualan ya. Nah, mungkin bisa nyoba trialnya, tapi ya nggak bisa dipakai juga untuk survei 1, 2, 3. Memang kalau Pak Totoko memang tertarik, mending memakai akunnya MSP. Nah, daripada nggak dipakai, nanti Bu Evi mungkin tahu di emailnya, nanti coba deh saya
lihat lagi, atau nanti di sini ada Mas Kiki atau Mbak Andi ini bisa masih ingat username sama passwordnya untuk di-share ke Bapak Ibu dosen untuk nyoba pakai akun berbayarnya MSP. Dari 600.000 itu kita mendapatkan banyak aplikasi yang berartis.com, kemudian Artis Desktop yang dulu harganya mahal pas zaman saya kuliah, ada Artis Engine segala macam yang berbasis ini adalah aplikasi JIS yang saat ini yang terlengkap lah, dikatakan paling lengkap untuk JIS karena memang dari awal dia disetting berbayar dan memang zaman dulu mahal sekali. Setelah UGM aja pada saat itu tidak mampu untuk membeli, hanya diberi lisensi oleh UNDP, dan di Indonesia hanya ada 3 yang diberi lisensi untuk selain itu ya mahasiswanya membaca, tapi saya tidak menganjurkan untuk membaca. Nanti kalau analisis, kalau orang ekonomi kan nggak terlalu banyak membuat peta, analisis bisa bikin peta, bisa menggunakan software-software yang free, bisa seperti Quantum GIS. Kalau nanti masuk ke analisis regresi spasial bisa menggunakan MGWR. Seperti itu Pak Tuto. Jadi memang harus check-in-nya dari Esri Indonesia dulu. Terus asal kemudian habis itu bayar gitu Pak? Betul, nanti pembayarannya ya kayak kita beli aplikasi di Google Play gitu. Jadi kita bayar menggunakan kartu kredit, bisa menggunakan, kalau sekarang debit itu bisa kita pakai Jenius punyanya Bank BTPN, itu bisa juga. Terus habis itu kita dapat user dari situ atau gimana? Betul, nanti aktivasi, kita dapat emailnya, kemudian kita klik, otomatis akun kita akan mendapatkan bisa masuk. Tapi tergantung nanti kita milihnya, milih yang mana. Kalau kita personal memang hanya bisa digunakan 1 orang saja. Tapi kalau yang lebih bisa beberapa orang menggunakan. Jadi kita kayak bikin grup Pak. Kepalanya siapa, nanti user yang bisa pakai siapa aja. Tadi masuk survei 123 berarti asumsinya kita udah bayar, kemudian udah punya loginnya gitu ya? Betul, asumsinya seperti itu. Oh, pantesan tadi nggak ada apa ya, daftar dulu. Betul. Ya, karena terima kasih. Betul, karena memang ya sebenarnya yang belum ada 1 tahun inilah mulai berbayar. Sebelumnya memang benar-benar free. Saya pernah menggunakan juga free. Nah, setelah saya menggunakan free, ketika saya mau turun ke lapangan untuk tesis, belum nggak bisa dipakai, ternyata harus bayar. Seperti itu kurang lebihnya. Monggo yang ada lagi sebelum lanjut. Berarti kalau kayak gini berarti peserta cuma hanya bisa memperhatikan ya? Ya itu dia Pak, karena satu lagi karena ini online ya. Kalau offline mungkin kita bisa nyoba ya, kita bertemu di. Kalau offline kan berarti hanya bisa satu, kayak MSP kan hanya bisa 1 user aja kan? Berarti hanya bisa satu komputer atau 1 perangkat gitu. Ya, memang betul, hanya 1 saja. Tapi minimal setiap orang bisa nyoba untuk membuat formnya, kemudian setiap orang bisa mencoba untuk mengisi gitu, terus melihat hasil gambaran datanya gitu. Nah, jadi kalau memang ini nanti kita bisalah, semoga bisa ketemu kelas-kelas kecil gitu yang benar-benar ingin belajar itu. Makanya ada ide untuk membuat penelitian tentang ini, udah menggunakan alat ini, nanti saya coba untuk pandu gimana caranya gitu, pelan-pelan nanti kita belajar. Berarti tadi dikatakan bahwa kalau individu kan 1 user nih, benar ya? Betul. Nah, 1 user berarti hanya 1 perangkat, atau kemudian umpamanya ada 5 orang dengan 1 user, nggak bisa kan 1 user 1 perangkat ya?
Betul, satu orang satu user, namun seperti ini Pak. Jadi ketika Bapak sudah memiliki username sama passwordnya dari MSP, Bapak mau bikin di rumah, terus orang lain misalkan siapa ya, Bu Evi, Pak Mul juga pengen bikin menggunakan user yang sama, nggak masalah, tetap bisa didesain. Nggak masalah, nanti tinggal yang penting saling tahu gitu. Ini data ini miliknya Pak Tutuko, yang ini miliknya Pak Mul, ini miliknya Bu Evi, ini miliknya mahasiswa atau sama siapa gitu. Nah, setelah kita tahu linknya, link dari surveinya, itu yang kita akan pakai terus untuk ngisi. Tinggal kita link kan bisa dibuka di Chrome menggunakan HP gitu kan, sambil kita jalan, sambil kita ngisi. Gitu. Berarti itu apa? Kalau kita pakai IMS, berarti kita harus tahu nih jam sekian kosong. Kalau ada orang yang pakai nggak bisa gitu ya? Kalau itu dipakai kapan aja nggak masalah Pak. Bukan. Maksudnya, Kalau saya lagi masuk. loginnya ya. Kalau saya lagi masuk, saya login. Kemudian pada saat yang sama katakanlah Pak Mul masuk nih, kan nggak bisa nih. Betul, harus ada janjian dulu. Benar kan? Bersama-sama. Harus ada kesepakatan bahwa saya mau masuk nih, berarti yang lain kalau mau masuk nggak bisa nih. Atau otomatis kalau ada yang mau masuk, yang udah masuk keluar, itu gimana? Iya, jadi memang kalau ada yang udah masuk, mau pakai login nggak akan bisa. Karena itu udah bagian dari keamanan dari software tersebut. Kalau semua bisa masuk kan berbahaya juga untuk datanya tiba-tiba diambil, malah kan kita nggak ada yang tahu. Bukan, yang maksud saya, kalau punya saya udah login nih, terus kemudian habis itu Pak Mul tahu login saya juga nih umpamanya. Kemudian Pak Mul masuk nih, apakah Pak Mul bisa masuk dan otomatis saya terpental keluar, atau kemudian Pak Mul nggak bisa masuk? Pak Mul nggak bisa masuk. Oke. Gitu. Karena dia akan bertanya apakah benar Anda login dari laptop ini, atau nanti spesifikasi misalkan Pak Mul mau masuk menggunakan laptop merek apa terlihat. Jika bukan ya otomatis nggak bisa masuk. Kalau bisa mungkin Bapak, iya otomatis Bapak keluar. Artinya kan kalau umpamanya saya tahu username dan passwordnya, kemudian Pak Mul juga tahu username dan passwordnya, kan akan konfirmasi nih. Kemudian apakah benar? Kalau benar iya, berarti saya terpental keluar dong. Betul. Kayak gitu kan berarti? Iya, betul. Berarti yang kelemahannya kalau umpamanya banyak orang yang tahu password, pas kita lagi masuk bisa aja saya tiba-tiba keluar dari survei 1, 2, 3 kan? Betul, Pak. Salah satu kelemahan karena ini memang dikhususkan untuk satu orang, kurang kelemahannya seperti itu. Memang ini untuk satu orang, tapi ketika nanti banyak peminatnya mungkin bisa request ke Bu Evi yang grup yang harganya lebih mahal, sehingga setiap user bisa misalkan bisa ber5 orang, itu saya nggak hafal juga untuk berapa orang ya. Nah, nanti setiap orang punya akun masing-masing tapi masih dalam satu grup. Oh, mungkin habis ini beliau menganggarkan. Terima kasih. Yang penting dipakai Pak. Gitu. Prinsipnya kan yang penting dipakai. Kalau udah ada yang pakai, mungkin Bu Evi dengan senang hati akan membeli yang lebih komplit lagi. Monggo, ada yang lain sebelum lanjut? Mohon izin bertanya, Bapak. Oke, silakan. Ya, selamat pagi, Pak Unggul. Pagi. Saya Laras, Pak, dari MSP UNS 2020. Ya, mau bertanya, Bapak, kalau misalnya survei 1, 2, 3 ini kan, jadi kita bisa melakukan survei ke lokasi lain tanpa harus datang ke lokasi gitu ya, Bapak? Jadi kita mengetahui titik lokasi responden tersebut ada di mana gitu. Nah, kalau misalnya, berarti kan dari responden sendiri kan harus mengisi nih Bapak, kalau kita mau mengetahui adanya ketersediaan misalnya sarana prasarana gitu, tapi tanpa harus survei gitu, apakah pakai survei 1, 2, 3 ini apakah bisa Bapak? Terima kasih Pak Unggul. Baik. Jawabannya bisa, tapi kembali lagi setiap orang memiliki pengetahuan tentang lokasi dia berada, itu nggak semua bisa. Beberapa misalkan dulu di yang kegiatannya Bu Evi di Sragen, banyak lokasi yang tidak sesuai, sehingga mau nggak mau titik lokasi yang sudah dapat kita harus geser sesuai dengan lokasi yang sebenarnya.
Nah, kalau memang seperti itu harus benar-benar dipastikan responden kita mengetahui bagaimana cara mengeset lokasinya. Kalau kita sudah yakin responden kita mampulah, sudah kita mampu kok, kita beradanya di levelnya misalkan lulusan SMA ke atas itu mungkin aman. Kalau saya misalnya kemarin petani ya mau nggak mau suka nggak suka saya harus datangin satu-satu, kemudian saya save lokasinya. Sekarang boro-boro dia mengetahui lokasinya mereka, kadang menggunakan smartphone aja belum tentu pada bisa, harus memanggil anak cucunya untuk ngajar. Seperti itu jawabannya Mbak Laras. Yang pasti pastikan dulu respondennya paham tentang lokasi. Ya, ini tricky sih gitu. Kita nggak tahu juga gitu, belum tentu yang berpendidikan tinggi paham, tapi juga belum tentu juga berpendidikan rendah nggak paham. Memang agak tricky sedikit lah. Tapi kalau nggak yakin, orang responden kita pasti ya sudah. Sebenarnya sama kayak ini, kayak Gojek aja sih, kayak kita pesan Gojek, pesan Grab gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi? Halo Pak izin, Pak Unggul. Iya, silakan Bapak Saiful. Mau izin bertanya Pak, ini kan kalau saya lihat berarti survei berdasarkan online dan juga geotagging ya Pak. Betul. Nah, itu bisa save geotagnya nggak? Artinya ketika misalkan kita survei di salah satu daerah yang kena bencana, itu kan otomatis nggak ada sinyal di situ. Nah, sedangkan kita butuh geotag di lokasi tersebut. Itu untuk survei 1, 2, 3 ini bisa save geotagnya nggak Pak? Terima kasih. Pertanyaannya agak berat. Oke, baik. Saya memang belum ada pengalaman ketika benar-benar lost sinyal. Jujur belum ada pengalaman lost sinyal, karena ya mohon maaf nih saya nyebut operator, karena dari dulu saya memang menggunakan Indosat, kemudian saya ganti Telkomsel yang di pelosok daerah pun masih ada sinyal. Akan berbeda mungkin ketika operator yang bukan Telkomsel untuk masuk ke daerah-daerah yang terpencil. Mungkin karena saya belum punya pengalaman tentang itu, saya sebenarnya jawab tepat aja belum bisa ya, karena belum ada pengalaman di situ. Tapi setidaknya ketika kita ngeset, sebentar saya tunjukkan dulu, ngeset area yang akan kita survei. Ngeset peta daerah yang akan kita survei, secara otomatis nggak akan jauh-jauh dari situ. Kalaupun ternyata datanya jauh, nah itu yang perlu kita pertimbangkan benar atau tidaknya lokasinya, kemudian Atau bisa itu Pak, bisa kita save dulu lokasinya, kemudian kita kirimkan hasil dari data-data tersebut ketika kita berpindah di salah satu tempat yang ada sinyalnya gitu. Artinya bisa nge-save lokasinya nggak gitu? Oh, yang pertanyaan itu bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi saya pernah nyoba juga, bisa dengan aplikasi yang di handphone, yaitu Survei 123. Sama, jadi dia akan nitikin dulu secara offline. Nah, ketika online, yang seperti Mas Syaful bilang, online jeder, dia akan segera mengirim lokasi yang sudah dititikin itu. Nah, makanya yang pertama yang kita harus set kira-kira studi atau area survei kita di mana. Kalau ini kan kebetulan saya setnya di Surakarta ya, Surakarta daerah dekat Jebres apa Jebres. Nah, daerah situ, kemudian nanti ya kurang lebih nanti kumpulnya kan di situ. Kalau di luar situ berarti ini perlu kita perhatikan
perhatian lebih lanjut. Mungkin seperti itu Mas Eko. Ya, terima kasih Bapak. Ada lagi? Nyambung dikit Mas Unggul. Oke, silakan Mas Luis. Ya benar, artinya yang tadi Mas Ipul bilang, artinya save, artinya mungkin Mas Unggul belum pernah ini ya, tadi bilang belum pernah yang dia benar-benar lost sinyal gitu kan. Nah, kita kejadian kemarin aja yang di sini itu sampai detik ini pun sinyalnya masih agak-agak belum stabil ya. Jadi kalau nah untuk mengantisipasi itu kalau misalnya memang ada untuk save-nya itu akan bagus sekali ya. Maksudnya kalau untuk survei 1 2 3 ini, karena kalau misalnya kita memakai itu di daerah yang benar-benar bencananya sering, itu otomatis kan untuk koordinasinya itu kan pasti akan bagus ya Mas Unggul ya. Ketika lokasi atau titik-titiknya itu benar tepat ya. Karena bicara kalau misalnya ini sekarang saja misalnya yang tanah longsor yang banyak masih terjadi di sini, artinya di situ provider ini pun belum bisa menjangkau, artinya bahwa kita kesulitannya di situ juga kan. Belum lagi kalau ketika bencana pasti otomatis di sini sudah beberapa kali otomatis sinyalnya akan sangat tidak connect untuk selama beberapa hari gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk save ketika di sini kita ke sana, nah lokasi itu kita save, kemudian kita berpindah ke satu tempat, kemudian save lagi, itu kan pasti akan sangat membantu ya Mas Unggul ya. Baik, ya kalau dilihat dari peta yang digunakan ya ini Sri dan Garmin dan USGS, harusnya ini Garmin itu biasa GPS yang buat survei yang kecil itu. Harusnya karena saya pribadi belum punya pengalaman itu ya, jadi saya nggak berani memastikan. Tapi harusnya ketika dia menggunakan peta Garmin, offline pun harusnya bisa. Yang seperti tadi Mas Saiful bilang, titik-titik, cuman harusnya ketika offline ya dia hanya menitik, tidak mengirim ke servernya RC Survei 23 kita. Nah, tapi ketika nanti sudah mungkin di daerah yang dapat wifi atau dapat jaringan internet, data itu akan ngirim ke server kita atau ke ini kita. Tapi untuk memastikan, saya akan coba dengan saya mode airplane, apakah bisa atau tidak. Dan saya untuk membuktikannya aja, kalau ada pertanyaan yang seperti ini, menarik juga. Baik, ada lagi yang lain sambil saya nyoba-nyoba. Maaf Pak Unggul, mau menanyakan lagi, berarti untuk survei, misal kita survei sarana prasarana, misal ada ketersediaan sarana kesehatan nih, misal Pak ada rumah sakit di suatu daerah, tanpa harus kita survei ke tempat tersebut, apakah bisa Bapak? Baik, jawabannya sama Mbak, bisa, tetap bisa. Yang penting responden kita paham atau lokasi. Sebenarnya kalaupun nggak terlalu paham, yang saya takutkan gini, kadang kan ngisi nggak mesti dia ngisi di lokasi yang kita ingin survei sarana kesehatan. Nah, kadang dia ngisinya ternyata di rumah, jadi lokasinya salah itu. Lokasinya ternyata dititikkan di rumah, ya di lokasi yang tepat. Yang dikhawatirkan cuma itu saja, Mbak. Oh, begitu, terima kasih Pak. Betul. Oke, sambil ini jawabannya Mas Saiful, ternyata sama Mas Luis, ternyata bisa Bang. Pak Saiful dan Bang Luis ternyata bisa. Jadi saya coba tadi ngisi di PSP yang itu, nah dia bisa, cuman ketika saya online baru dia update variable dua kali update dua data yang nggak jelas ya kalau saya tunjukin di HP ya, gitu. Jadi memang memungkinkan ketika offline bisa untuk survei.
Begitu. Ada lagi? Saya boleh bertanya, Mbak Ella? Boleh, Ibu, silakan. Boleh Ibu, silahkan. Mohon maaf, ini karena dua ya, yang satunya klinik proposal. Oke, yang ingin saya tanyakan, Mas Unggul, jadi itu nanti kan dalam hasil Google Form itu, hasil survei 123 itu kan ada kayak kalau kita misalnya di Google Form itu kan nanti ada hasilnya itu Excel nggih, Mas ya? Oke. Nah, kemudian Excel-nya itu yang pas pas kita klik dengan peta itu nanti bayangan saya itu nanti hasilnya adalah koordinat gitu. Ada titik-titik, ada koordinat. Nah, kemudian yang saya tanyakan berikutnya adalah bagaimana membuat koordinat itu menjadi satu peta gitu, Mas. Harus pakai ini lagi ya? Harus pakai aplikasi lagi? Iya, Ibu. Jadi memang ini baru perolehan datanya dulu. Kalau untuk pengolahannya memang setelah ini pun kalau bikin peta komplit memang nggak cukup untuk satu kali pertemuan. Gitu. Ini mungkin ya beberapa kali di kelas-kelas yang benar-benar pengen dan tesisnya mungkin menggunakan peta, saya akan bantu. Dan selama peta saya akan bantu. Nggak usah mikir berapa biayanya, saya free. Selama masih mahasiswa saya free. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Unggul, karena jelas beberapa riset saya kan juga saya pakai pemetaan ya. Cuma memang biasanya karena saya sudah dapat datanya, kemudian saya serahkan pada ahlinya gitu ya. Untuk belajar satu software lagi, aduh luar biasa. Tapi memang sebenarnya kalau software menarik juga sebenarnya kalau misalnya memang kita bisa langsung switch, artinya data sudah kita peroleh, kemudian kita bisa menampilkannya dalam satu peta gitu, itu kan akan menjadi satu hal yang berkesinambungan gitu. Nah, kira-kira Mas Unggul mungkin untuk ke depan ya, ke depan itu nggak, artinya tadi kan Mas Unggul mengatakan bahwa setelah data diperoleh itu kan mesti ada next step gitu untuk bisa menampilkan itu dalam sebuah peta gitu ya Mas. Nah, itu kira-kira nggak bisa ya satu meeting lagi gitu ya? Kalau cuma demo bisa aja. Oke. Tapi kalau ini sebentar Bu, apakah terlihat ya Microsoft Excel saya yang tampilan Microsoft Excel atau belum Pak, masih website. Oke, berarti memang Zoom harus stop share. Nah, kurang lebih seperti ini Bu. Jadi memang dari titik tadi yang Bapak Ibu isi, kreatornya saya, ada nama-namanya, ada alamatnya. Ini boleh nggak saya tampilin? Boleh lah ya. Nah, ini aja deh. Terus koordinatnya ini, yang kolom M dan kolom N. Koordinatnya ini. Kurang lebih seperti itu. Ini ada data yang rahasia. Nah, Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Mas Unggul. Baik, ada lagi? Silahkan rekan-rekan semua, apabila ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Apabila ada pertanyaan kepada Bapak Unggul. Lumayan nih, jarang-jarang kan kita belajar spasial bersama-sama sama ini yang bisa ngajarin kita. Udah kayak kelas private gitu. Karena pesertanya nggak ada 30. Silahkan teman-teman, ada pertanyaan lagi? Ya, Mbak Lela. Ya, saya kira melanjutkan yang tadi Mas Unggul ya. Saya kan artinya lebih nanti mungkin suatu saat nanti ya. Artinya bisa dimulai dengan ketika itu ditransfer ke Excel ya. Kemudian Excel-nya tadi mungkin ditambah, dimodifikasi dengan variabel yang lain, kemudian nanti dimasukkan ke suatu alat analisis ya. Nah, sehingga nanti itu kan menjadi gambaran yang lebih punya artinya kegunaan kepada mahasiswa S2 ketika pengen tesis kan. Artinya mungkin kapan-kapan Bu Evi ini PR besar itu. Artinya ketika
hasil kayak ini, kemudian masuk ke Excel menjadi tabulasi data, cross section ya, misalnya gitu. Kemudian nanti ya, ditambah variabel apa yang mungkin bisa sekundernya, dan nanti dibawa ke tadi, ke macam-macam model yang spasial tadi, artinya alatnya nanti apa, entah stata, entah apa, nah itu nanti sehingga punya gambaran nanti hasilnya kayak apa, kemudian lah tinggal memperkuat jurnal ya. Ketika jurnalnya sudah oke, nanti ini artinya ditransfer ke variabel yang dibutuhkan, nah, kemudian nanti yang kurangnya lengkapi sekunder, gitu. Ini hanya usulan. Tapi ini yang artinya saya itu bermimpi karena selama ini jarang menggunakan seperti ini. Artinya selama ini ya datanya data langsung sekunder atau data langsung survei manual yang biasa, face to face dan sebagainya. Demikian Mas Ugel. Terima kasih Mbak Lela juga. Terima kasih Bapak. Baik, kalau gitu karena Pak Mul kan juga menginginkan lanjut untuk pengolahan data. Nah, kurang lebih ini salah satu data untuk salah satu software analisis geographic weakness regression yang free. Kita lanjut ke sesi ketiga ya. Karena sesi 2 kayaknya sudah cukup. Nah, ini bisa download silahkan. Ini free. Bisa ini untuk Windows, Macintosh sama manual. Kemudian di sini juga disediakan sampel data walaupun bukan di Indonesia, minimal kita pernah merasakan bisa Tokyo, Georgia, Clearwater, Berlin, Airbnb. Ini penginapan saja mereka bikin. Nah, baik. Nah, mungkin kalau untuk stata bisa Excelnya kita menggunakan data yang kita Excel ini data Excel. Tapi kalau untuk yang saya akan simulasi atau saya demokan adalah menggunakan ArcGIS. Jadi data yang dipakai nanti berupa subfile. Oke, terakhir, semoga waktunya cukup sebelum Jumatan tiba. Nah, datanya saya siapkan di sini. Silahkan di-download, semoga bisa ter-download. Kemudian saya juga materi atau PPT-nya saya taruh juga di sini juga di link tersebut. Dan tutorial untuk penggunaan pengolahan datanya tapi saya menggunakan ArcGIS ya, menggunakan ArcGIS. Saya taruh juga di sini. Oke, mungkin nanti saya kopikan aja di chatroom supaya bisa terdownload. Sebentar. Untuk Bapak Ibu dan Bapak Unggul, kita akan bicara ini sampai 11.20 ya, karena udah mepet sama Jumatan biar tidak keburu-buru bagi yang menjalankan sholat Jumat. Saya akan menunjukkan dulu lokasi datanya. Kalau pas saya demo ternyata nggak sampai selesai, mungkin bisa dicoba sendiri. Nah, ini datanya saya masukkan ke Google Drive. Ini ada PPT saya, kemudian ini ada regression analysis tutorialnya menggunakan ArcGIS, dan data GWR ini adalah data yang digunakan untuk belajar analisis geostatistik. Nah, nanti link tadi monggo silahkan untuk saya copy paste di sini setelah ini panjang. Oke, situ nanti silahkan di-download sambil untuk dipelajari. Baik, lanjut kita mendemokan bagaimana cara menganalisis
data yang setelah kita peroleh, kemudian kita analisis statistiknya. Karena biasanya kalau ekonomi itu tidak jauh-jauh dari statistik. Ekonomi dan statistik. Nah, ini data dari Amerika. Saya lupa daerah mana ya, sebentar ya. Semuanya dari Amerika, tepatnya saya lupa daerah mana. Titik-titik ini merupakan titik 911 call, telepon ambulan. Lokasi ini lokasi yang dia menelpon untuk panggilan 911 sebanyak ini. Kemudian area ini adalah area kotanya, daerah perkotanya. Bayangin aja kota Solo lah gitu ya, bayanginnya kota Solo, kurang lebih seperti itu. Data 911 isinya apa aja sih? Nah, ini datanya. Setiap satu titik dia memiliki banyak sekali variabel, misalkan tanggalnya, bulannya, kemudian call ticknya, kemudian responnya, dan banyak sekali. Alamatnya, kemudian ini lengkap lah, mereka memiliki data. Nah, kemudian saya gabungkan yang tadi Pak Mul bilang, dari data yang titik ini saya gabungkan ke data area. Data area isinya apa? Kita bisa menghitung setiap area ini, setiap area yang ini satu wilayah, dia berapa telepon yang masuk. Semoga di Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa terlihat dengan baik. Misalnya ini ada berapa jumlahnya. Nah, caranya gimana? Mungkin pertemuan berikutnya aja ya, karena kalau jelasin ini bisa habis waktunya buat Jumatan. Baik. Caranya semuanya ada gini. Nah, nanti pertemuan selanjutnya mungkin nggak harus resmi, bisa nggak resmi nggak masalah. Jadi terus hasilnya apa? Di setiap area, setiap poligon itu, dia akan terlihat berapa jumlah call-nya. Misalkan area ini ada 6 call, populasinya ada, ini yang digabungkan dengan Pak Mul tadi bilang, bisa nggak digabungkan dengan data sekunder yang lain? Bisa Pak, ini contohnya ini populasinya. Kemudian ini ada job pekerjaan, jumlah pekerjaan, kemudian ada low education, tingkat pendidikannya, kemudian distance to urbannya. Kalau distance urbannya memang ini harus menggunakan aplikasi GIS untuk mengetahui jaraknya. Sudah mudah, saya langsung aja. Pertama kan kebanyakan tipenya adalah membandingkan OLS dengan apa namanya GWR. Saya menggunakan OLS, saya ingin mendemokan karena cepat, semoga tidak terlalu cepat. Kita menggunakan data yang sudah digabung antara titik dengan poligonnya. Kemudian unique ID ini kita pakai yang unique ID itu untuk memberikan ID setiap poligon. Jadi setiap poligon memiliki ID masing-masing, jadi nggak akan sama ID-nya. Kemudian ini misalkan saya taruh di OLS. Misalkan kita dependennya, saya jadi nggak enak sebenarnya ngajari Bapak Ibu dosen ekonomi statik, ekonometrika. Nilai ekonometrika saya nggak bisa sama. Nah, dependennya adalah cost, kemudian eksplanatorinya, misalkan kita populasi,
populasi sama pekerjaan lah, atau sementara kita populasi, pekerjaan, education, dan distance to urban. Apakah mereka keempat variabel ini berpengaruh terhadap banyaknya panggilan 911 ke. Kemudian output reportnya saya pakai di sini. Ini di pojok kanan bawah ada progresnya. Di dekat bola bumi atau global itu ada progresnya. Sambil nunggu boleh kalau misalnya ada yang penasaran nanya-nanya lagi. Kalau teorinya saya nggak bisa jawab. Saya disclaimer, saya bukan dosen dan bukan peneliti, jadinya saya lebih ke praktisi. Kalau prakteknya oke, tapi kalau untuk teorinya Bapak Ibu dosen yang lebih ahli. Ya, mungkin ada pertanyaan terakhir mungkin kepada Bapak Unggul dari Bapak Ibu dan teman-teman semua. Karena keterbatasan waktu udah mau Jumatan, jadi mungkin kalau mau ada pertanyaan, satu pertanyaan terakhir ya Bapak Unggul ya. Oke, baik. Atau mungkin mau ada closing statement dari Pak Unggul setelah ini. Sampai jam berapa ya? 11.20 Pak di training. Ini Pak Mul, pertanyaan yang itu belum terjawab. Nggak apa-apa Bapak, dijawab dulu terakhir, pertanyaan terakhir bisa dijawab terlebih dahulu sebelum kita mulai. Tidak harus sekarang Mas Ugul. Oke, baik. Bisa Ini private ya Pak Mul ya. Punya gambaran, nantinya punya gambaran. Jadi saya kira nanti mahasiswa kan tertarik tinggal mengembangkan lebih lanjut dan konsultasi dengan Mas Unggul. Ini kalau OLS-nya sih, nah sudah terlihat. OLS-nya kurang lebih kayak gini gambaran OLS-nya. Yang membedakan adalah standar residunya. Standar residu kalau nggak salah, nanti Bapak Ibu dosen lebih paham. Kalau nggak salah 2 yang lebih, kalau dapat 2 itu kayaknya baik. Salah ya, nanti Bapak Ibu dosen yang lebih paham. Reportnya kayak apa? Saya coba reportnya dulu. Closing. Sebentar ya, saya tunjukkan sebelum saya lupa. Di ekonomi spasial. Di ekonomi spasial latihan sebentar. Sebentar, saya stop screen dulu. Nah, ini hasil dari OLS tadi. Variabelnya populasi, job, education, dan distance to urban. Nah, gambarnya kayak apa, data statistiknya seperti apa. Sebenarnya berarti ini saya coba untuk mengulang ekonometrika ya. Probabilitasnya ada bintangnya berarti sangat berpengaruh, ekuitasnya 1,7 berarti bagus, robusnya sekian, kemudian error statistiknya dilihat dari sini, mana error statistiknya, error kuadrat R square-nya 0,83 berarti 83% dari panggilan
fenomena panggilan telepon itu bisa dijelaskan dari 4 variabel tersebut. Kemudian, ini mungkin yang agak berbeda dengan ekonometrika yang diajarkan di kampus ya. Ada kunkur, ada Jar-Pitera, ini mungkin dosen yang lebih paham nih apa sih itu. Nah, kemudian ada note-nya di sini akan dijelaskan signifikannya seperti apa, terjadi heterogenitas atau tidak. Ukur statistik misalkan dia kurang dari 0,01 maka model tidak konsisten. Lihat dari 0,01 berarti kan terdapat heterogenitas yang cukup tinggi. Nah ini udah melewati jam 11.20 sedangkan saya belum memperlihatkan hasil dari regresi berbasis spasial. Masih bisa dilanjut atau cukup sampai di sini, Mbak? Karena ini yang 11.30 maksimal kali ya Bapak, nanti kesusu kalau yang Jumatan. Harus siap-siap Jumatan juga, nggih. Saya coba cepat aja ya untuk melihat saya perlihatkan ini aja ya, semoga nggak buru-buru. Jadi grogi saya. Kebetulan ini kemudahannya kita tinggal klik saja. Akseleratornya populasi, kemudian job, kemudian low education sama urban. Dan udah di sini. Nah ini kernelnya yang tadi bilang adaptif. Nah ini bandwidth-nya. Kita menggunakan bandwidth parameter. Nah ini bandwidth parameter apa ini justru dilihat dari histogramnya. Kalau saya jelaskan sekarang agak panjang ya. Selnya, prediksinya, opsional, misalkan berarti asal taruh dulu lah. Sih. Skarpen 23 cm bisa Bunda dapatkan saat ini juga kalau pesannya ya sekarang mumpung stoknya masih ada. Oke, nah ini kurang lebih hasilnya secara cepat karena waktunya udah mepet. Next burnya atau ketetanggaannya 30, berarti ada 30 tetangga di sekitarnya yang dia akan lihat atau akan dekat apakah ada hubungan atau tidak. Kemudian ICC-nya kita lihat, kita biasanya dibandingkan
bandingkan dengan data yang OLS, mana yang lebih bagus. Kalau di OLS itu, aduh, stop sharing dulu ya. Kalau di OLS ini 687, ICCC, biasanya ICC yang paling bagus itu yang paling kecil. Saya stop sharing dulu. Saya screen lagi. Nah, kalau di sini tadi ini lebih kecil 68. Nggak salah. Nah, jadi ini yang dianggap lebih baik. Kemudian prediksinya seperti apa? Ini saya buka. Setelah itu ada R kuadratnya, radiusnya lebih tinggi. Tadi kalau nggak salah OLS itu 0,83, ini 0,88. Sigmanya semacam. Kemudian yang lokal, saya mau memperlihatkan yang lokal terus closing. Nah, ini lokal R2 yang saya maksud. Jadi setiap poligon itu memiliki lokal R2 masing-masing, kuadrat masing-masing. Nah, dia prediksi call-nya ada berapa, kemudian ada koefisiennya akan masing-masing sendiri. Misalkan job-nya dia akan sendiri-sendiri. Yang berpengaruh setiap wilayah ada sendiri-sendiri koefisiennya. Ada distance urban minus misalkan itu, dia akan nilainya berbeda-beda setiap wilayah atau setiap poligon. Mungkin itu dulu ya karena waktunya udah mepet. Mohon maaf kalau penjelasannya masih kurang lengkap karena kita keterbatasan waktu. Mungkin itu dulu. Di sini saya hanya sharing teknis saja, konsep segala macam mungkin belum bagus. Itulah fungsinya kita untuk saling sharing sehingga pemahaman kita tentang ekonomi spasial jauh lebih baik, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa memunculkan ide penelitian untuk teman-teman mahasiswa dan ide penelitian juga untuk Bapak Ibu dosen sekalian. Mungkin sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih banyak Bapak Unggul atas pemaparan materinya. Ini sangat-sangat berguna sih Bapak, terutama ini ada kelas ekonomi lokal dan spasial yang wajib nih ikut kelas ini, kan kita jadi punya insight baru bagaimana kita menggunakan survei 123 karena ternyata MESP juga langganan kita. Mungkin untuk misal Laras tadi yang paling semangat bertanya itu kan berencana akan menggunakan ArcGIS juga, jadi semoga dan bermanfaat. Untuk rekan-rekan lainnya semoga juga mendapatkan pemahaman dan pengetahuan terkait penggunaan survei 123. Karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara pada pelatihan aplikasi software 123 untuk riset lokal dan spasial pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak, Ibu, dan terutama kepada pembicara kita Bapak Unggul. Atas nama panitia penyelenggara, saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan, ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat berjumpa di lain agenda. Jangan lupa untuk mengisi absen terkait sertifikat yang akan dikirimkan maksimal 7 hari dari sekarang. Selamat siang semuanya.